Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Nasrullah, mahasiswa Pendidikan Matematika, Program Pascasarjana Universitas Siliwangi. Yang saya hormati, Dr. Haji Supratman MPD sebagai pembimbing 1, yang terhormat Dr. Diarveni Rahayu MPD sebagai pembimbing 2, yang terhormat Dr. Hajah Nani Ratnaningsih MPD sebagai penguji 1, yang terhormat Dr. Puji Lestari MPD sebagai penguji 2, yang terhormat Dr. Homsatun Nikmah MPD sebagai penguji 3. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian yang telah saya lakukan yang berjudul Proses Berpikir Divergen Matematis Peserta Didik dalam menyelesaikan soal open-ended ditinjau dari habit of mind. Yang melatar belakangi penelitian yang telah saya lakukan yaitu matematika tidak dapat dipisahkan dari kegiatan berpikir. Matematika adalah ilmu yang menekankan pembentukan kemampuan berpikir. Proses berpikir ini digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi ketika pembelajaran. Berpikir divergen adalah salah satu proses berpikir. Pentingnya berpikir divergen dikemukakan oleh Heliu dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa berpikir divergen adalah bagian utama untuk inovasi berpikir, elemen penting dari potensi berpikir kreatif, dan faktor penting dalam matematika. Kemudian dikemukakan oleh Fluker dan Torrance yang menyatakan bahwa berpikir divergen memiliki peluang sukses dalam karir, terutama di bidang seni dan sains. Kemudian menurut Kaufman, Fluker, and Beer, menyatakan bahwa pentingnya berpikir divergen itu akan menghasilkan ide dan memaksimalkan potensi kreatif seseorang. Adapun masalah yang saya temukan berdasarkan hasil wawancara dengan guru salah satu di SMP Negeri Singaparna, diperoleh informasi bahwa dalam menyelesaikan soal matematika berkaitan dengan berpikir divergen, masih banyak siswa yang belum memenuhi semua indikator dari berpikir divergen itu sendiri. Kemudian sejalan dengan studi pendahuluan yang telah saya lakukan pada tanggal 24 Maret 2020 pada materi bangun ruang sisi datar terhadap 6 orang peserta didik, terlihat bahwa peserta didik masih mengalami kesulitan pada soal tes berpikir divergen dan belum memenuhi semua aspek berpikir divergen, terutama pada aspek flexibility dan originality. Kemudian menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Faridah dan Ratnaningsih yang menyatakan bahwa terdapat peserta didik yang belum memenuhi semua indikator kemampuan berpikir divergen yang ditandai dengan kesalahan konseptual, prosedural, dan teknis. Adapun solusi yang bisa digunakan yaitu soal open-ended sebagai pendekatan pembelajaran yang akan memanfaatkan permasalahan yang dirancang sedemikian rupa untuk memberikan kesempatan munculnya berbagai macam ide yang dimiliki dengan berbagai strategi dalam menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga nantinya peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya. Kemudian, pemberian soal open-ended ini dapat menjadi salah satu cara yang dapat digunakan guru dalam mengembangkan kemampuan berpikir divergen matematik. Kemudian, menurut Becker dan Shimada menyatakan bahwa solusi untuk permasalahan tersebut yaitu open-ended dapat menyatakan bahwa masalah open itu merupakan sebuah masalah yang memiliki beberapa atau banyak penyelesaian yang benar dan beberapa cara untuk mendapatkan jawaban yang benar. Kemudian menurut Murni, bahwa masalah open-ended yang diberikan bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan baru atau pengalaman baru dalam menemukan suatu jawaban dari masalah yang sedang dihadapi. Kemudian menurut Campbell menjelaskan bahwa habits of mind sebagai karakteristik perilaku berpikir cerdas
yang paling tinggi untuk memecahkan masalah dan merupakan indikator kesuksesan dan akademis dalam akademis, pekerjaan, dan hubungan sosial. Dari permasalahan tersebut, kemudian saya akan meneliti suatu proses berpikir divergen matematis peserta didik dalam menyelesaikan soal open-ended ditinjau dari habits of mind. Adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana proses berpikir divergen matematis peserta didik dalam menyelesaikan soal open-ended berdasarkan habits of mind baik. Yang kedua, bagaimana proses berpikir divergen matematis peserta didik dalam menyelesaikan soal open-ended berdasarkan habits of mind sedang. Yang ketiga, bagaimana proses berpikir matematis peserta didik dalam menyelesaikan soal open-ended berdasarkan habits of mind kurang. Kemudian tujuan penelitian, yang pertama untuk mendeskripsikan proses berpikir divergen matematis peserta didik dalam menyelesaikan soal open-ended berdasarkan habits of mind baik. Yang kedua untuk mendeskripsikan proses berpikir divergen matematis peserta didik dalam menyelesaikan soal open-ended berdasarkan habits of mind sedang. Kemudian yang terakhir untuk mendeskripsikan proses berpikir divergen matematis peserta didik dalam menyelesaikan soal open-ended berdasarkan habits of mind kurang. Untuk definisi operasional, yang pertama ada proses berpikir divergen matematis, open-ended, dan habits of mind. Untuk proses berpikir, ada yang dinamakan dengan proses adaptasi, yaitu pengalaman baru dengan pengalaman yang sudah ada. Kemudian proses asimilasi ini adalah proses memahami pengalaman baru berdasarkan skema yang sudah ada, sedangkan proses akomodasi adalah proses mengubah skema yang telah ada agar sesuai dengan situasi baru. Kemudian berpikir divergen matematis ini adalah berpikir yang menghadirkan representasi konsep objek untuk mencari keterkaitan, untuk melahirkan gagasan baru ataupun ide baru, wawasan baru, pendekatan baru, dan menghasilkan solusi baru yang bervariasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematis. Kemudian open-ended merupakan masalah yang memiliki beberapa atau banyak jawaban benar. Masalah terbuka dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu masalah ini dapat diselesaikan dengan cara yang bervariasi. Masalah dapat memiliki jawaban bervariasi dan masalah dapat dikembangkan dengan cara mengubah kondisi masalah sebelumnya. Kemudian masalah terbuka ini dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan beberapa cara yang bervariasi. Adapun habits of mind, habit of mind di sini adalah kecenderungan peserta didik dalam berpikir, merespon, dan mencari solusi permasalahan. Adapun ruang lingkup kajian teori, yang pertama proses berpikir divergen, kemudian open-ended, yang terakhir itu habits of mind. Untuk rangka teoretis, berpikir divergen ini memiliki 4 aspek, yaitu kelancaran, kelulusan, originalitas, dan keterampilan. Dikemukakan oleh Guilford. Kemudian, menurut Mihajovic, bahwa soal open-ended dapat mengembangkan pengajaran matematika di sekolah dengan memfokuskan pemahaman dan kreativitas. Nah, permasalahan yang memiliki banyak kemungkinan penyelesaian dapat diselesaikan dengan cara yang bervariasi. Itulah yang dinamakan dengan open-ended. Kemudian proses berpikir, kemudian habits of mind menurut Costa dan Kelly nanti akan dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu baik, sedang, kurang. Dan akhirnya yaitu proses berpikir divergen matematis peserta didik dalam menyelesaikan soal open-ended ditinjau dari habits of mind. Untuk prosedur penelitian, yang pertama metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif eksploratif. Kemudian yang kedua sumber data. Sumber data ini diperoleh dari kelas 8 SMPN 1 Singaparna. Kemudian yang ketiga untuk teknik pengumpulan data penelitian yaitu soal berpikir divergen matematis yang berbentuk open-ended. Kemudian nanti dengan wawancara. Kemudian yang keempat yaitu untuk instrumen penelitian, yaitu peneliti itu sendiri, kemudian soal berpikir divergen matematis berupa soal open-ended, dan yang terakhir yaitu angket habits of mind.
Kemudian untuk teknik analisis data, yaitu yang digunakan menurut Miles dan Huberman, yaitu yang pertama reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk waktu dan tempat penelitian, yaitu mulai dari tanggal 24 Mei sampai 4 Juni 2021, tempatnya di SMPN 1 Singaparna. Untuk pengambilan subjek penelitian, yang pertama itu eksploratif calon subjek penelitian dulu, kemudian memberikan soal berpikir divergen matematis kepada peserta didik, kemudian nanti diwawancara, kemudian memberikan angket habits of mind, kemudian apakah calon subjek itu memenuhi kriteria. Ketika memenuhi kriteria, maka calon subjek akan dijadikan sebagai subjek penelitian. Ketika tidak memenuhi, maka akan diulang sebagai proses untuk mencari subjek penelitian. Hasil penelitian yang telah saya lakukan dari proses berpikir divergen habits of mind baik. Nah, di sini dapat dilihat di gambar. Peneliti membuat 29 langkah proses berpikir divergen. Kemudian untuk subjek habit of mind yang pertama itu dapat melalui 27 langkah. Sedangkan untuk habit of mind baik 2 dapat melalui 22 langkah. Kemudian untuk proses berpikir divergen habits of mind sedang. Nah, untuk habits of mind sedang yang pertama dapat melalui 17 langkah. Kemudian untuk habits of mind sedang 2 dapat dilihat sama hanya melalui 17 langkah. Kemudian untuk proses berpikir divergen habits of mind kurang, untuk yang pertama yaitu hanya dapat melalui 15 langkah proses berpikir divergen. Kemudian untuk habits of mind kurang yang kedua dapat melalui 14 langkah. Untuk kesimpulan, dari subjek dengan gaya berpikir habits of mind baik, yaitu peserta didik dengan habits of mind baik pada aspek fluensi, yaitu dapat melakukan proses pengerjaan sesuai dengan strategi sebelumnya dengan terampil. Kemudian untuk flexibility-nya itu memiliki banyak ide, pemikiran tentang suatu hal, dan terbiasa mengubah pendapat atau pemikiran ketika mendapat informasi baru atau tambahan. Kemudian untuk aspek originality, yaitu dapat menghasilkan ide dan gagasan untuk merancang strategi penyelesaian tanpa memerlukan waktu yang lama. Untuk aspek elaboration, yaitu mampu untuk merancang dan menggunakan strategi penyelesaian dengan konsep matematis dengan tepat tanpa memerlukan waktu yang lama dalam berpikir. Untuk kesimpulan, subjek gaya berpikir habits of mind sedang, yaitu peserta didik dengan habits of mind sedang pada aspek fluensi ini mampu melakukan proses pengerjaan sesuai dengan strategi sebelumnya, meskipun masih perlu dikembangkan lagi. Kemudian pada aspek flexibility, memiliki ide pemikiran tentang suatu hal, bisa mengubah pendapat atau pemikiran ketika mendapat informasi baru atau tambahan, meskipun masih perlu dikembangkan lagi, dan masih ada kekeliruan. Untuk aspek originality-nya, yaitu menghasilkan ide dan gagasan untuk merancang strategi penyelesaian dengan mengidentifikasi kembali permasalahan secara berulang-ulang. Kemudian untuk aspek elaboration-nya, yaitu mampu memunculkan rencana strategi yang akan digunakan untuk mengidentifikasi kembali permasalahan yang dipelajari sebelumnya. Untuk kesimpulan dari subjek gaya berpikir habits of mind kurang, yaitu peserta didik dengan habits of mind kurang pada aspek fluensi mampu melakukan proses pengerjaan sesuai dengan strategi sebelumnya meskipun masih ada kekeliruan. Kemudian untuk aspek flexibility, yaitu memiliki ide pemikiran tentang suatu hal, bisa mengubah pendapat atau pemikiran ketika mendapatkan informasi baru atau tambahan meskipun masih ada kekeliruan. Pada aspek originality, mampu menghasilkan ide dan gagasan untuk
merancang strategi penyelesaian dengan mengidentifikasi kembali permasalahan meskipun masih ada kekeliruan dalam perhitungan. Pada aspek elaboration, memerlukan pengulangan dalam memahami dan mengingat kembali materi yang relevan untuk merencanakan strategi penyelesaian masalah. Untuk saran yang pertama, dapat menjadi acuan untuk guru untuk mengembangkan proses berpikir di pengerjaan matematis peserta didik, bahwa guru harus memodifikasi permasalahan matematis yang mampu untuk lebih mengeksplorasi ide-ide peserta didik. Yang kedua, guru dapat menyiapkan pendekatan, metode, dan model pembelajaran yang disesuaikan dengan masing-masing kategori habits of mind. Dan untuk yang ketiga, peneliti memiliki keterbatasan mengenai materi yang lebih berfokus kepada bangun ruang sisi datar. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam pada materi dan jenjang pendidikan yang berbeda. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.